sediakan dosaku. Didomai hodoau, diurupi hodoau, disudena mangsa di oluku. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku.
cinta. Ku cinta tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita baca secara bergantian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amang Inang dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang seperti ini. Kalau engkau baik padaku, aku akan lebih baik padamu. Tapi kalau engkau jahat padaku, aku lebih jahat padamu. Molo burju ho tuau, uburju doau tuho.
Ale muluna jahat do di baik kotu au ingok ma 1000 halina jahat ikon bayonok tu do tuho. Itu teh. Pernahnya kita mendengar itu? Pernah? Atau bahkan itu bisa jadi prinsip hidup kita. Mungkin itu masih ada dalam diri kita. Wah, prinsip ningolu tadopi. Adong dope nasongoni. Alusiamu. Adong dope. Luar biasa, terlalu jujur. Adong, iya. Adong, iya. Jadi molo adong dope nasongoni marhite trupukon melalui firman Tuhan hari ini neng watau tu hita manginang bertoba ma. Alani jalan maju kanan kirim, salam kanan kirimu katakan bertoba ma. Iya, salam dulu. Bertoba ma. Ikun bertoba jo. Iya. Mau lihat unang pola dao anggi kanan kirimpe. Iya. Sampai itu jolo ibana. Amanginang dan begitu jugalah yang pernah terjadi di suatu keluarga. Terjadi perselisihan antara suami dan istrinya. Saudaraku, sebenarnya awal dari perselisihan ini masalah sepelenya, tapi karena didiamkan semakin lama semakin parah, bahkan semakin melebar dan semakin besar persoalan ini, sehingga tidak membuat sepasang suami istri ini menjadi damai lagi yang menginang, membuat mereka bahkan tidak bercakapan. Dang marsipakulinga benasida modom pe dang rap modom be inatai modom di kamarna amatai di ruang TV. Imalah persoalan ini. Mau makan pun amanginang sudah mengambil masing-masing. Kalau dulu mereka sama-sama makan di ruang makan, tapi karena persoalan ini buat nadiho, buat nadiau, tidak lagi sama-sama menginang. Betul saja, tidak ada perubahan amanginang. Mereka terus begitu. Anggo salion terus masongoni berbadai nama. Tapi entah kenapa amanginang, di suatu ketika si bapak ini mau pergi kerja keesokan harinya. Dia bingung. Karena banyaknya tugas pekerjaan dia, setidaknya jam 5 subuh dia harus pergi ke kantor. Tapi dia bingung, siapalah yang bisa membanguni aku. Karena kebiasaan bapak ini dia bangun jam 7 pagi. Amanginang si bapak ini, si suami tadi, dia berpikir, oh dia dapat ide. Diambil dialah selembar kertas. Di kertas itu amanginang dituliskan bapak itulah, isinya seperti ini. Bangunkan aku ya besok jam 5 subuh. Setelah ditulisnya begitu, dibuat dialah di atas meja dapur. Dia berharap karena sering si istrinya bangun subuh-subuh langsung ke dapur. Dia berharap istrinya baca itu dan dia bangunkan si suami tadi. Betul saja amanginang, besok paginya si istri itu memang betul bangun subuh-subuh. Di idaibana do, di jahaibana do salobar karotasi, ijaibana do. Ale alamar ningot ibana di sudi pabayanan ya matana, ngeri dah ba, acitian rohana. Ison me sude acitian. Itu membuat dia tidak mau membangunkan suaminya. Akhirnya ide lagi. Diambil dialah selembar kertas. Ditulis istrinya lah. Bangunlah kau bah. Sudah jam 5 pagi nih. Ditulis dia itu di kertas itu. Diletakkan di samping tempat tidur suaminya. Betul saja amanginang. Besok paginya si suami pun bangun. Tapi dia bangun jam 7 pagi. Dia tengok kertas itu yang isinya, bangunlah kau bah. Udah jam 5 pagi ini. Melihat itu, si suami pun geleng-geleng kepala. Dan pikiran ada bah, masa songoni. Amanginang dan saudara yang terkasih. Itulah yang terjadi kalau saling balas dendam. Tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambahkan masalah. Dan demikianlah yang terjadi dalam teks khotbah kita hari ini amanginang. Dalam teks khotbah kita hari ini adalah kritik Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang memberikan pengajaran yang tidak baik, pengajaran yang salah terkait hukum Taurat itu.
Orang Yahudi katakan, kalau itu tidak satu bangsamu, kalau itu tidak satu agamamu, kalau itu tidak satu sukumu, itu musuhmu. Itu pengajaran orang sesat, hukum Taurat, pengajaran ahli Taurat yang di Yahudi pada saat itu. Yesus menentang itu, Yesus mengkritik itu. Itu makanya Manginang, di firman Tuhan hari ini, di ayat 43 jelas dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu pengajaran ahli Taurat pada saat itu. Itu yang ditentang Yesus. Itu yang ditentang Yesus. Makanya Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Amin. Amin. Amanginang, jangan ada pembalasan. Dan siapalah mengikut Tuhan Yesus, maka harus ada perbedaan kita. Harus ada keistimewaan kita dari yang lain. Apa itu? Yang pertama, kasihi musuhmu. Bagaimana mengasihi musuh? Jangan ada dendam, tapi berilah pengampunan. Unang adong rohana balas dendam, alay marsisisa amma. Amanginang adong sadapat doan madok songonon, molo acit roham di bait dongam mujolma, unang balos mabain acit ni rohana, asa unang gabi dua si paturehon. Sahlinay. Molo acit roham di bait dongam mujolma, unang balos mabain acit rohana, asa unang gabi dua si paturehon. Supaya tidak ada dua yang untuk diperbaiki. Artinya unang adong balas dendam amanginang. Aletangnya koma. Ulaun mana denggantu ibana. Mauldo mangulaw na denggantu musuh. Mauldo. Alusyamu mauldo. Maul. Dang boyaw mamapon ibana mang capen. Dang boyaw mang capen. Di parwaroaw. Apa yang ngaroaw? Lam roama. Damboy bapot. Sorry bursik de. Ikunu balason. Amanginang. Harus ada perbedaan kita. Ikun adong dua hata diata sian akan asing. Kalau kita katakan kita pengikut Kristus, kita katakan kita Kristen, tunjukkan itu dalam sikapmu. Unang olan di luar saja. Make up na soi nama. Soi nama ringgas na marminggu. Ali soi nama tong ringgas na pahata-hata dongan na. Amin. Amin. Berarti adong. Amanginang. Marhite terubugon. Melalui firman Tuhan hari ini. Jangan langsung dendam. Buang itu. Selalu kukatakan ini, dosenku selalu bilang begini. Anakku, kalau engkau mau sehat, bagaimana orang yang iri samamu, orang mau menjatuhkanmu, jangan terbeban, ampuni dia. Molon yang siatamu amanginang, molon wang di son adong musumuna, di luar adong musumuna, mabay terbebak kamu, ampuni dia. Sedang terbeban. Kan tu gabi sai do, neng tu gereja pajupang do tibana gabi mulak dan jadi gereja. Neng tu minggu pagi, minggu sore lah. Aladong si musuna, terbeban. Jadi jangan ada dendam. Hiduplah dalam pengampunan. Amin. Amanginang. Itu makanya di ayat 39 dikatakan. Coba kita lihat dulu. Matius 5 ayat 39. Sama-sama kita bacakan 1-2 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Di hata batak di dok songonon. Ale au madok tuhamu, unang alohamu na jahat. Muladong nama mastap urum siamumi, tarehom ma nang urummu siap birang. Kalau penafsir bebas mungkin bisa katakan, kau sudah tampar ini. Nah, ini lagi nah. Dan nagabi masuk nah. Tampar, nggak sakit ini lagi.
Dan nih masuk nama inang. Tapi jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mau lempar halak kamu dohok batu. Unang dohok batu lempar. Lempar dohok bunga. Ali dohok pokna. Iya. Daw. Molo dohok pokna sarupa di. Iya. Jangan ikut dengan potnya. Artinya balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Hidup dalam pengampunan. Kalau engkau berakar dalam kepahitan, bagaimanapun hidupmu tidak akan tenang. Hidup kita menginang sama seperti sebuah taman. Taman yang indah, yang ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, begitu indah. Tapi tiba-tiba di situ ada sampah, ada sampah, ada sampah. Mana yang lebih menonjol? Sampah. Kalau hidupmu sudah indah, tapi masih ada akar kepahitan di dalam, bagaimana engkau nyaman menjalani hidupmu? Jangan balas dendam, ampunilah. Mungkin kita sudah pernah dengar cerita ini, tapi karena berkaitan dengan teks khotbah hari ini, ada dua orang sahabat. Mereka melakukan percakapan dalam perjalanan mereka. Entah kenapa selip kata seorang kawannya ini membuat sakit hati kawan yang satu. Tak lama ditampar kawannya inilah, pak, ditampar, dia sedih, dia lari ke tepi sungai. Dia tulis di situ, hari ini sahabat terbaikku menampar aku. Abang Ina waktu dia tulis itu, tak lama ternyata terpleset dia memasuk ke sungai itu. Yang menampar tadi dia tangkap, dia tolong. Lalu dia lari lagi, dia cari sebuah batu besar, dia tulis di situ, hari ini sahabat terbaikku sudah menolong aku. Yang menampar ini pun bingung. Dia tanya, leku, kok heran aku nengokmu? Ku tampar kau, kau tulis di tepi pantai. Ku tolong kau, kau tulis di sebuah batu besar. Apa maksudnya? Kawannya menjawab, kawan, setiap manusia punya kesalahan. Tapi jangan biarkan itu mengakar dalam hidupmu. Buatlah itu di tepi pantai, agar air semakin lama menghapus itu. Tapi kebaikan orang jangan pernah kau lupakan. Tulislah itu di sebuah batu, ukirlah itu, supaya itu selalu engkau ingat dalam hidupmu. Hiduplah dalam pengampunan. Amin. Amang inang. Karena itu firman Tuhan hari ini mau katakan, kasihilah musuhmu. Itu topik kita hari ini. Maka holongi musuh, mengasihi musuh. On masa ada persiajaran nama Arga di Hitala Kristen. Di STT HKBP kami belajar 5 tahun. Dan di dalam pembelajaran itu ada mata kuliah teologi agama-agama. Kami pelajari mungkin secara garis luar, garis besarnya agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ada agama kawan kita Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lain. Amang inang kami pelajari itu. Tapi tentang pelajaran mengasihi musuh, itu hanya ada di dalam agama Kristen. Jadi on masa ada persiajar macarga di Hitala Kristen. Di agama na asing danga dong ya manginang. Neng dohonoku langsung jelas nyata Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Amang inang, borat do mengasihi musuh. Borat do. Borat do. Tapi kita ingat Yusuf anak Yakub. Dia dibuang abangnya ke sumur. Tak cuma dibuang, dia dijual ke orang Midian. Sampai di Mesir dia menjadi orang berhasil. Ternyata di kampung bapaknya terjadi kelaparan. Datang abang-abangnya minta tolong kepada Yusuf. Bisakah Yusuf balas dendam? Bisa. Tapi Yusuf tolong abangnya. Dia tolong keluarganya menginang. Dan sedang dirasaan si Yusuf. Mati omakna. Dan di daibana mati omakna. Isiru tayo omakna. Perguru malua. Omak si Yusuf. Dan omakku. Omak si Yusuf do. Lalu siamu. Rahel. Mati si Rahel tidak ditengok si Yusuf.
Dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual Amanginang. Mati mamanya. Apakah begitu sedih perasaannya? Tapi dia berhasil di Mesir. Abang-abangnya masa kelaparan di kampungnya. Mereka minta tolong sama Yusuf. Bisakah dia balas dendam? Bisa. Tapi tidak lebih besar itu dari kasihnya si Yusuf. Neng dohonoku, haulongi dongamu, haulongi musuh. Amin. Amanginang, unang merasa rugi hita, maka holongi musuh. Jangan merasa rugi. Marlopit gada lehon di batado tuho. Pasu pasuna molo di haulongi hodo musuh. Amanginang musuh itu seperti cermin. Tahu cermin? Kaca. Tahu kaca? Cermin. Cermin. Kalau ini ada cermin. Cerminnya panjang sampai ke bawah. Melalui ada cerminon. Siapa yang nampak di sana? Buasa gabi bingung kamu. Melalui ada cerminon. Siapa yang nampak di sana? Amang Capen. Dan mungkin Amang Uta Barat. Amang Capen dan Tarida. Artinya dengan cermin ini nampak bagaimana sampai seujung rambut, seujung kuku kaki ini nampak semua di cermin itu. Musuh itu ibarat cermin. Dia mengintai hidupmu. Kapan kau salah? Dikomentari. Kapan kau salah? Dikomentari. Banyak kali caranya untuk menjatuhkan dirimu. Ima, berenglah. Segodang kayang dicapeni haruda sinape dan boy paturehon upature nah ima donganna jabuna terbakar dan nadia puli hale dimaki bereng kan terbakar jabung kan mate tahun salam di itu musuh. Tapi mau kukatakan, jadilah seperti buah mangga. Buah mangga, bagaimanapun, kalau dia sudah matang maka rasanya manis. Banyak cara mengambil ini. Ada yang dilempar pakai batu, ada yang dijuluk-juluk, pakai galah, ada yang langsung dipetik, manjat, dipetik. Tapi bagaimanapun itu jatuhnya dia, buahnya tetap manis. Hakikat kekristenan pun begitu. Kasihmu jangan pernah berubah. Bagaimanapun orang jahat menjatuhkan dirimu, orang jahat mau merobohkan engkau, tetap manis seperti buah mangga itu. Amin. Amanginang, firman Tuhan hari ini mau katakan bahwa hidup ini adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Ingatlah, ada satu peribahasa mengatakan seperti ini. Sadapat doa dona menginang, hati-hati jika Anda menjatuhkan orang lain, sebenarnya Anda sedang berusaha menjatuhkan dirimu sendiri. Jika ada orang yang berusaha menjatuhkan Amang Capen, dia sebenarnya menjatuhkan dirinya sendiri. Hati-hati, manat. Hiduplah dalam kasih, bukan memaki, bukan balas dendam. Mengampunilah. Amin. Lemasdo, amin. Mengampunilah. Karena hidup kita, hidup yang harus berbuah. Bagaimana kita tandanya orang Kristen, itu dilihat dari bagaimana cara kita. Itu yang ada dalam lagu buku nyanyian 829. Coba 829 sudah dibuat di slide. Coba kita nyanyikan nama Nginang. Buku nyanyian 829, kita nyanyikan ayat 1.
seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang akan tahu bahwa kaulah muridku jika kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kaulah muridku jika kamu saling mengasihi. Abang Inang, bagaimana orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus? Jawabannya jika kamu saling mengasihi. Sekali lagi, bagaimana orang tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Adalah jika saling mengasihi. Tuhan menguatkan kita melakukan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tanda pengenal bahwa kami adalah murid Tuhan Yesus adalah jika kami hidup saling mengasihi. Dalam kehidupan nyata kami di dunia ini sungguh berat melakukan itu, apalagi untuk musuh kami, orang yang berusaha menjelekkan kami, orang yang berusaha menjatuhkan kami, orang yang berusaha merobohkan kami. Tapi firman-Mu hari ini katakan, kasihi musuhmu, doakan dia. Tuhan, sungguh berat kalau secara kedagingan, tapi firman-Mu hari ini menyatakan pada kami harus lakukan itu, karena itu adalah tanda pengenal kami murid Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mampu, sanggup dan setia mengasihi musuh kami. Ajari kami untuk mendoakan mereka. Ajari kami untuk hidup saling mengasihi, agar kami senantiasa menerima berkat-Mu. Tuhan, buanglah akar kepahitan dari hati kami. Buanglah dendam dari hati kami. Buanglah Tuhan segala sesuatu yang membuat terbeban hati kami, agar hidup kami Tuhan nyaman, hidup kami senang dalam menjalani hidup kami bersama Tuhan. Tidak ada hambatan, tidak ada beban yang harus kami pikul kemana-mana. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar hidup mengasihi. Berkatilah jemaat-Mu HKBP Sidikalang ini. Tuhan yang tahu kerinduan mereka, Tuhan yang tahu pergumulan mereka, Tuhan yang tahu kehidupan mereka. Tuhanlah yang mencukupkan. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus seperti sungai, kasih Yesus
Yesus